Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Ayu Tias dengan NIM PO 7124222005 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat tugas video mata kuliah Askep Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan dosen pengampu Ibu Karisma Virgin SST Antep. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu anatomi panggul, ukuran panggul, bidan Hodge, dan yang keempat anatomi kepala janin, dan yang terakhir yaitu mekanisme persalinan. Baiklah, itu saja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul yang dimulai dari panggul terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. Yang pertama ada 2 tulang pangkal paha os osae dan 1 tulang kelangkang os sacrum dan 1 tulang tungging os sigis. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama ada tulang usus, os ilium, tulang duduk, os isium, dan tulang kemaluan, os pubis. Batas atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sias, spina iliaca anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan juga yang disebut dengan CI, spina iliaca anterior inferior. Di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dinamakan dengan SIPS, spina iliaca posterior superior. Di bawah SIPS terdapat CP, spina iliaca posterior inferior. Di bawah CP terdapat tekian yang besar disebut dengan incisura istiadica mayor. Di bawah incisura istiadica mayor terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina istiadica. Di bawah spina istiadica terdapat tekik yang kecil disebut dengan incisura istiadica minor. Pada oslium terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis atau linea inimata yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini yang berfungsi untuk menopang berat badan saat kita duduk disebut dengan tuber ischioticum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Di samping ini terdapat makop sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior os pubis. Sedangkan tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior os pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Kelangkang os sacrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut dengan foramen minas saccharia anteriora. Lubang-lubang ini akan dilalui oleh tulang kelangkang atau os sacrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut dengan foramina saccharia anteriora. Lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk plexus sacralis.
Di atas sakrum didapat tonjolan yang disebut promontorium. Kemudian di bagian tengah ini disebut dengan cuat-cuat berduri, disebut dengan crista sacralis. Melanjutkan penjelasan pengukuran panggul yang dimulai dari distansia spinarum, jarak antara sias kiri dan sias kanan. Kemudian distansia cristarum, jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan crista iliaca kiri. Kemudian conjugata externa, jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung processus spinosus ruang tulang lumbal 5. Kemudian ukuran lingkar panggul yang dimulai dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara sias dan trochanter major pihak dan kembali melalui tempat-tempat yang sama di pihak lain melingkari seluruh panggul. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang penurunan panggul yang dimulai dari hot 1 yaitu setinggi PAP, hot 2 setinggi pinggir bawah simfisis pubis sini, dan hot 3 setinggi spinal ischiadica, dan yang terakhir hot 4 setinggi oscosigis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang anatomi kepala janin yang dimulai dari di atas sini. Terdapat brekma atau ubun-ubun besar yang disebut dengan fontanella major. Kemudian di sini terdapat eminentia frontalis. Kemudian di sini di bagian depan sini terdapat sinciput atau bagian dahi. Kemudian di sini terdapat orbital ridge. Kemudian turun ke bawah sini terdapat glabella. Kemudian di bagian dagu sini yang disebut dengan mentum. Kemudian di bagian sini samping terdapat os temporalis. Kemudian agak ke belakang terdapat sutura temporalis. Kemudian di bagian belakang terdapat os occipitalis. Kemudian di atasnya lagi terdapat sutura lambodia. Kemudian di bagian belakang terdapat ubun-ubun kecil yang disebut dengan fontanella minor. Kemudian di bagian sini terdapat eminentia parentalis. Kemudian di bagian sini terdapat sutura conoralis. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme persalinan yang dimulai dari engagement adalah kondisi di mana kepala memasuki PAP. Di sini posisi kepala synclitismus, di mana sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian saat ada dorongan his, kepala akan mengalami langkah kedua. Langkah kedua yaitu descent ataupun penurunan. Di sini terjadi asynclitismus anterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena ada kontraksi. Di sini terjadi penurunan kepala mendekati simfisis yang disebut dengan asynclitismus posterior. Nah, kemudian kepala semakin turun ke bawah. Yang langkah ketiga yaitu fleksi adalah keadaan di mana dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai hot 3 atau os ischiadica. Nah, kepala tertahan dan otomatis mengalami langkah keempat. Langkah keempat yaitu putaran paksi dalam atau rotasi internal, sehingga os occiput yang di pinggir menjadi posisinya di depan. Yang langkah kelima yaitu ekstensi, yaitu dagu menjauhi dada. Jadi lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung, lahirlah kepala. Dan yang keenam yaitu putaran paksi luar.
Kepala akan menyesuaikan sesuai sumbu badan janin atau menyesuaikan punggung janin. Yang selanjutnya ialah eksklusi. Lahirnya berturut-turut. Yang pertama adalah bahu interior, lalu setelah itu bahu posterior, lalu disusur dengan kaki. Baiklah, terima kasih. Itulah video dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.